Assalamualaikum Mas Bro dan Mbak Lur, ketemu lagi dengan saya Amin Krama 22. Salam persaudaraan kepada seluruh warga PSHT dan salam damai kepada seluruh pesilat Indonesia. Dulur-dulur, semoga dulur-dulur semua pada hari ini tetap dalam keadaan sehat walafiat, rezekinya lancar dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini, jadi akhir-akhir ini ya dulur-dulur sedang rame kejadian kisruh atau bentrok antara PSHT dengan anggota supporter dari PSIM ya. Jadi kejadian ini lumayan heboh pada malam minggu kemarin ya, dan saya mencoba mencari kronologi awalnya. Jadi kejadian tersebut berawal pada tanggal 28 Mei ya. Pada tanggal 28 Mei itu supporter dari PSIM atau yang biasa disebut dengan Brojo Musti atau Brojo Mukti ya, mengadakan kegiatan hiburan dengan memakai sound system ya, namanya juga hiburan pakai sound system ya. Jadi pada saat itu pas sekitar jam 12 malam kegiatan tersebut ditegur dan diminta untuk pindah karena sudah melewati jam malam. Jadi sama masyarakat sekitar lah ya, diminta untuk dihentikan atau dipindah. Tapi akhirnya pada saat kejadian terjadilah cekcok, bahkan terjadilah bentrok antara anggota supporter dengan masyarakat sekitar, bukan dengan PSHT, dengan masyarakat sekitar. Kebetulan yang menjadi korban di situ, korban pemukulan dan pembacokan adalah anggota PSHT. Disitulah awalnya. Setelah kejadian tersebut, beberapa ratus anggota PSHT yang ada di Jogja, memasuki atau menghitamkan Polda yang ada di Jogja. Apa Polda Sleman, Polda Jogja ya. Jadi ratusan anggota PSHT di situ menghitamkan Polda di situ untuk meminta kejelasan atau kelanjutan kasus pemukulan dan pembacokan pada saat tanggal 28 Mei. Akhirnya situasi berkembang, terjadilah bentrok antara pasukan atau sebagian warga PSHT yang ada di Jogja dengan masyarakat. Nah, kenapa dengan masyarakat? Akhirnya sekarang berbalik arah. Ya, dari awalnya anggota supporter dengan masyarakat, sekarang kok pindah dari PSHT ke masyarakat. Jadi kejadian tersebut adalah warga PSHT mencoba mensweeping atau menghitamkan base campnya Brojo Musti ya, Brojo Musti atau Brojo Mukti ya. Anggap menghitamkan base campnya Brojo Musti. Akhirnya disitulah kemungkinan besar terjadi provokasi. Ketika terjadi hal-hal yang seperti itu, maka provokasi mudah disebarkan dan mudah diterima. Akhirnya karena seakan-akan anggota PSHT itu mau merusak wilayah Jogja, akhirnya masyarakat pun terprovokasi dan membantu anggota supporter. Ya namanya juga daerah Jogja, maka masyarakat Jogja rata-rata pasti supporter lah ya, meskipun bukan supporter resmi gampangnya. Ya. Maka terjadilah bentrok antara PSHT, anggota PSHT atau oknum-oknum PSHT yang ada di Jogja dengan masyarakat Jogja. Dengan dulu pasti tahu lah daerah-daerah atau TKP-nya. Ada beberapa TKP pada saat malam minggu yang berawal dari jam 4:30 sore, bahkan malam hari sampai pagi harinya baru pulang ya. Jadi provokasi di situ banyak banget ya, baik dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab
yang berusaha memprovokasi atau membuat marah anggota PSHT yang ada di luar Jogja. Seperti membuat, ada yang viral di TikTok itu membuat video PSHT dengan bendera PSHT yang dibalik itu ya, apa, gambar PSHT, logo PSHT yang dibalik. PSHT bajingan. Ada juga video yang seakan-akan menantang warga PSHT sak Jawa Timur, monggo dek Jogja. Nek perlu sak Jawa Timur kon dene, sak Madiun. Balik lho. PSHT kontol. Sak Madiun jane. Pendekar kontol. Pendekar jembut. Itu sebenarnya adalah provokasi-provokasi yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang memancing agar warga PSHT lebih banyak lagi ke Jogja. Tetapi akhirnya mereka meminta maaf juga sih akhirnya, baik yang membuat video PSHT dengan logo yang dibalik, maupun video yang membuat yang dengan kata-kata monggo tak nantang warga PSHT sak Jawa Timur, sak Madiun. Saya atas nama Rehan meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada keluarga besar PSHT atas video yang saya unggah di TikTok dengan berbicara PSHT bajingan dan membalik lambang PSHT, karena saya sebagai orang Jogja merasa tidak terima kalau kota Jogja saya ditindas, apalagi diinjak-injak. Saya sebenarnya bukan Raja Musti, tapi saya PSS Sleman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya di sini selaku perekam video tersebut ingin meminta maaf atas sudah apa yang saya perbuat dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Harapan saya semoga warga PSHT dan warga Jogja damai. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Namanya sinten, Mas? Muqtada, Pak. Dari? Itu provokasi dari oknum-oknum di luar PSHT. Bahkan ada lagi provokasi-provokasi yang seakan-akan mendukung PSHT. Saya dapat semalam itu seakan-akan ada ajakan dari warga PSHT. Saya tidak tahu ini dari mana, apa benar-benar PSHT atau bukan, saya belum tahu. Tapi seakan-akan ada ajakan dari warga PSHT untuk tadi malam untuk menggeruduk Jogja lagi dengan pasukan yang lebih banyak lagi, dengan titik kumpul Padepokan Pusat. Ini aneh loh ya. Titik kumpulnya di Padepokan Pusat. Seakan-akan kegiatan itu geruduk konvoy atau sweeping part 2-nya ini seakan-akan direstui atau didukung oleh pusat gitu loh ya. Bagi saya ini aneh, bahkan saya tidak percaya sama sekali. Jadi saya katakan kembali lagi, seakan-akan Padepokan itu mendukung atau pusat itu mendukung. Tapi alhamdulillah semalam aman. Mungkin banyak dulu yang tidak percaya. Mana mungkin pusat mendukung anggota PSHT-nya bentrok. Yang jelas segala sesuatu itu, setiap kejadian pasti kita lebih mendukung proses yang melalui pihak keamanan. Pasti itu sudah. Jadi kembali ke awal, setiap kejadian pasti akan ada provokasi agar kejadian ini lebih besar. Baik itu bisa membolak-balikkan pasukan yang dari awalnya dari Brojomusti dengan warga masyarakat di sana, dengan masyarakat sekitar, akhirnya sekarang berbalik dari PSHT menjadi melawan masyarakat Jogja. Itu adalah provokasi-provokasi. Bahkan kembali lagi provokasi-provokasi seakan-akan ada tantangan-tantangan nih untuk warga PSHT untuk lebih masuk lagi, lebih banyak lagi. Bahkan ada provokasi lagi, ajakan agar lebih banyak lagi pasukan untuk bisa menggeruduk Jogja. Sekali lagi, jangan mudah terprovokasi.
kita pasrahkan kepada jalur hukum. Ya, ingat kata-kata ketua PSHT ya, yang mengeluarkan video kemarin bahwa PSHT dengan Brodjomusti itu adalah satu. Kenapa bisa dibilang gitu? Karena banyak anggota PSHT yang menjadi anggota Brodjomusti. Bahkan ada atau bahkan banyak dari anggota Brodjomusti yang juga anggota PSHT gitu loh. Satu, kami warga PSHT banyak yang di Brodjomusti. Demikian juga orang Brodjomusti juga bagian daripada PSHT. PSHT Brodjomusti adalah satu. Jogja istimewa. Kayak seperti bonek dulu ya, bonek ya. Banyak loh anggota bonek yang warga PSHT dan banyak juga warga PSHT yang juga anggota bonek gitu deh. Jadi sekali lagi pesan saya, jangan mudah terprovokasi karena setiap provokasi akan merugikan kita. Ya, seperti itu dulu. Tunggu video-video selanjutnya dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PSHT Jaya.